Ada sebuah tongkat yang awalnya hanya tongkat biasa, tetapi berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat yang awalnya hanya tongkat biasa tersebut berubah menjadi sebuah tongkat yang luar biasa, yang memiliki banyak fungsi. Tongkat ini panjangnya mencapai 10 hasta. Tongkat ini merupakan salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tongkat tersebut tertulis beberapa kalimat nasihat. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang 4 kalimat nasihat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas soal tongkat Nabi Musa alaihissalam tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Selain dipahami sebagai mukjizat, ternyata terdapat catatan hikmah pada tongkat Nabi Musa alaihissalam yang patut kita renungkan. Catatan tersebut mengajarkan sikap wajar bagi penguasa, kaum ulama dan cendekia, orang kaya dan orang miskin. Catatan itu secara lengkap dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Adapun di dalam tongkat tersebut tertulis 4 kalimat nasihat. Nasihat yang pertama, setiap pemimpin yang tidak memimpin dengan adil dalam kepemimpinannya, maka dia dan Fir'aun itu sama. Artinya, seorang pemimpin yang tidak adil dalam memimpin rakyatnya, maka ia sama saja dengan Fir'aun laknatillah, yaitu seorang raja yang pernah memimpin separuh dunia dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun bukanlah pemimpin yang adil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya dan mengabadikan jasadnya hingga sampai saat ini, agar dapat menjadi contoh bagi kita bagaimana akhir dari seorang pemimpin yang jahat dan sombong. Fir'aun yang dimaksudkan di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang bernama lengkap Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Fir'aun bukanlah nama seseorang, akan tetapi merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja Alexandria atau yang dikenal dengan Mesir hari ini. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga seorang Fir'aun. Bahkan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam juga ada seorang Fir'aun. Fir'aun yang tercatat namanya dalam Al-Quran adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Gelar Fir'aun diberikan kepada mereka karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Dalam Al-Quran, kata Fir'aun digunakan untuk raja yang bertindak semena-mena dan zalim. Dalam tafsir Sawi Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa Fir'aun mendakwakan dirinya sebagai Tuhan selama 400 tahun. Pengikut setianya yang juga ikut tenggelam bersamanya dalam Laut Merah sebanyak 1.700 jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan keistimewaan untuknya. Ia berbeda dengan manusia yang lain. Dalam setiap harinya, ia memakan 1 anak sapi sebagai sarapannya, dan ia membuang hajatnya dalam 40 hari sekali. Ada satu pelajaran yang dapat kita ambil dari Fir'aun, di mana ia tidak pernah tidur pagi, alias tidur ba'da subuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus kepadanya berupa kesehatan. Ia tidak pernah mengalami flu apalagi demam dalam hidupnya. Bayangkan betapa bejatnya Fir'aun hingga mengaku dirinya Tuhan, dan dengan kemampuan sihirnya ia mengelabui rakyatnya selama 400 tahun. 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ia membunuh siapa saja yang tidak mau ikut menyembah kepadanya, seperti halnya Maisarah, budaknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Beliau direbus hidup-hidup oleh Fir'aun beserta anaknya. Bahkan istrinya sendiri, yaitu Asiyah, juga dibunuh oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak terkecuali para penyihir kepercayaannya yang disalib setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran kalah bertanding sihir dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103 sampai 126. Jasad Fir'aun hingga saat ini disimpan di dalam piramida Mesir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 92. Inilah contoh pemimpin zalim yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, ia ditenggelamkan ke dasar Laut Merah dan neraka terbuka lebar baginya. Begitu pula pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak jauh halnya dengan Fir'aun. Dan kemungkinan mendapatkan murka Allah pun terbuka lebar baginya. Berbicara masalah pemimpin, kita jangan hanya membayangkan presiden dan gubernur selaku kepala negara atau daerah. Kita juga merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Di hari timbangan amal nanti, semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dalam dunia. Karenanya, wahai para pemimpin, bila Anda ingin selamat, maka jadilah pemimpin yang baik dan adil, agar Anda terjauh dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua tertulis, tiap-tiap orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya, dia dan iblis adalah sama. Mengapa disamakan dengan iblis? Tahukah kita siapakah sosok iblis yang sesungguhnya? Syekh Ka'ab Al-Ahjar menjelaskan bahwa iblis yang dilaknat dahulu pernah menempati surga selama 4.000 tahun. Iblis hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, menjadi guru para malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat karubiyun selama 30.000 tahun, memimpin malaikat ruhaniyun selama 1.000 tahun, bertawaf mengelilingi Arasy selama 14.000 tahun. Kala itu, nama iblis tertulis pada setiap langit. Pada langit pertama bernama Abid, pada langit kedua bernama Zahid, pada langit ketiga bernama Arif, pada langit keempat bernama Wali, pada langit kelima bernama Taqi, pada langit keenam bernama Khazin, pada langit ketujuh bernama Azazil. Dalam Lauhul Mahfuz bertuliskan iblis. Iblis lebih alim dan lebih hebat dari malaikat. Namun pada akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dan menganggap dirinya lebih mulia dari Adam alaihissalam. Ia yang diciptakan dari api merasa lebih baik ketimbang Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Sehingga dengan ini ia tak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Karena kecongkakan dan kesombongan inilah ia dilaknat sepanjang masa. Ia diusir dari surga dan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman. Kelak ia juga akan dijobloskan dalam neraka tanpa pernah mendapatkan pengampunan. Na'udzubillah. Lihatlah apa bedanya iblis dengan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Tentu tidak ada bedanya dengan iblis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dalam surat Saf ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Saf ayat 2-3. Maka sudah sepantasnya orang yang alim itu berhati-hati agar tidak sampai berada pada barisan iblis disebabkan ilmu yang tidak diamalkan. Kita lanjutkan membahas nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga tertulis, setiap orang kaya yang tidak bersedekah dengan hartanya, maka dia dan Qarun adalah sama. Ingatkah kita dengan kisah Qarun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Dia adalah miliarder yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah anak paman Nabi Musa alaihissalam sendiri.
Nasab keduanya bertemu pada Kahis, di mana Karun bernama Karun bin Yushar bin Kahis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Musa bernama Musa bin Imran bin Kahis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Karun tergolong dalam 70 umat Nabi Musa alaihissalam yang selamat dalam peristiwa pembelahan Laut Merah. Ia sangat benci dengan kenabian Musa alaihissalam dan kepemimpinan Harun alaihissalam, sehingga jadilah Karun sosok pemuda yang angkuh dan sombong. Salah satu bentuk kesombongannya adalah ia melebihkan pakaiannya sejengkal dan menamai dirinya Al-Munawwar, supaya tampak bagus fisiknya. Awal mula kekayaan Karun dimulai dari penemuan sebagian harta simpanan Nabi Yusuf alaihissalam yang disimpan dalam tanah. Lambat laun, hartanya bertambah menjadi sangat banyak, sehingga ia membutuhkan 40 bagal, atau hewan peranakan kuda dengan keledai, untuk mampu membawa kunci gudangnya. Pada mulanya, kunci gudang Karun terbuat dari besi, namun dikarenakan terlalu berat untuk dibawa, ia menggantinya dengan kayu. Namun kayu pun belum menjadi solusi. Akhirnya ia menggantinya dengan kunci yang terbuat dari kulit unta, yang ukurannya sepanjang ujung jari. Kekayaannya semakin bertambah banyak, karena ia merupakan ahli kimia yang hebat, sehingga ia mampu mengolah timah menjadi perak dan tembaga menjadi emas. Karena ia merasa bahwa hartanya adalah hasil dari usahanya sendiri, maka ia enggan untuk berzakat. Di akhir hayatnya, ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditelan bumi akibat enggan membayar zakat dan memfitnah Nabi Musa berzina. Kisah selengkapnya dapat dibaca dalam tafsiran surah Al-Qasas ayat 76. Hartanya lah yang membuatnya bermata gelap, sehingga tidak hanya membangkang dakwah Nabi Musa alaihissalam, tapi dia juga turut mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hak fakir miskin. Yakinlah, dengan memberi bukan berarti mengurangi harta, malah sebaliknya akan membuat harta kita semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 untuk melipat gandakan harta orang-orang yang mau bersedekah dan menjadikannya investasi akhirat dengan bunga 100% plus 70.000 kali lipat. Kita lanjutkan nasihat yang terakhir atau nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat tertulis, setiap orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia dan anjing adalah sama. Sungguh perumpamaan yang sangat hina, diserupakan dengan anjing lantaran ketidaksabarannya dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Sehingga benarlah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Miskin, kaya, jelek, dan tampan semua merupakan titipan dan amanah. Di samping itu, ia juga merupakan nikmat dan cobaan. Manakala kita ditakdirkan menjadi seorang fakir, kita dituntut untuk bersabar. Adapun manakala kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kita dituntut untuk dermawan. Memiliki paras yang jelek dituntut untuk mensyukuri, dan memiliki wajah yang tampan dituntut agar jauh dari sombong dan angkuh. Pada dasarnya, semua manusia itu tidak jauh berbeda. Hanya tergantung bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kehidupan yang fakir bukanlah sebuah kekurangan, namun ia juga sebuah kelebihan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri lebih cinta hidup menjadi fakir di dunia daripada menjadi orang kaya. Begitu pula halnya dengan para sahabat dan para salafus salih. Mereka lebih cinta fakir daripada harta. Syekh Ibrahim Adham meninggalkan harta kekayaannya yang berlimpah dan memilih jalan zuhud. Beliau hidup dalam kefakiran. Ini membuktikan bahwa kefakiran bukanlah sebuah kekurangan, namun sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153.
Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Di samping itu, orang fakir yang mau bersabar mempunyai kesempatan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala 70 tahun lebih awal daripada umat lainnya. Demikianlah pembahasan tentang 4 kalimat nasihat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga kalimat nasihat tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.